Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuka Andrea Widiawati dari kelas 12 IPS 1. Nomor absen 26. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktek bahasa Indonesia yaitu pidato dengan tema penanaman pendidikan karakter di masa pandemi. Maret 2020 dimulainya masa pandemi, di mana virus corona mulai ada di Indonesia dan pendidikan beralih melalui daring. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga kuliah, semua melakukan pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ. Banyak pembelajaran yang diambil ketika mengikuti belajar online. Kondisi anak zaman sekarang kebanyakan sudah menggunakan gadget bahkan lebih canggih dari orang tua. Umumnya, gadget digunakan untuk sosial media, game, dan YouTube. Nilai karakter yang dapat diciptakan saat pembelajaran di rumah adalah nilai kemandirian, gotong royong, dan kreativitas. Salah satu kebijakan di masa pandemi ini yaitu adanya inovasi pendidikan yang mengubah proses pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh merupakan beberapa teknologi informasi yang ada, seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Biasanya, sekolah lebih senang menggunakan proses daring, karena di proses daring ini dianggap lebih mudah, karena guru bisa meletakkan materi di link itu atau di aplikasi sekolah itu, dan guru bisa memberikan tugas di mana siswa harus langsung mengumpulkan tugas itu di jam tersebut. Di situ siswa bisa belajar artinya kedisiplinan, di mana kita harus tepat waktu mengumpulkan tugas itu, dan juga siswa dapat meningkatkan tingkat tanggung jawab. Pembelajaran jarak jauh merupakan hal baru bagi guru dan siswa. Sebelumnya, siswa lebih banyak waktu di sekolah. Tentu saja, banyak waktu di sekolah tersebut dapat menanamkan pendidikan karakter pada siswa. Lalu, apakah dengan penanaman karakter di masa pandemi ini akan berhenti? Tentu saja tidak. Kenapa saya bisa bilang tidak? Karena walaupun kita belajar jarak jauh, murid-murid juga ada orang tua. Orang tua juga bisa mengajarkan bagaimana karakter yang baik untuk anaknya. Pendidikan merupakan usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Masa pandemi sebenarnya secara tidak langsung dapat memberikan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Pertama, kemandirian, yang merujuk pada sikap perilaku yang tidak dengan mudah bergantung pada orang lain dalam menjalankan kewajiban. Artinya, di masa pandemi ini, siswa secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam proses pembelajaran jarak jauh secara mandiri, tanpa bergantung pada teman, tetapi memiliki arahan dari guru maupun orang tua. Jika biasanya siswa bisa bertanya kepada guru langsung ataupun bertanya kepada teman, di sini siswa bisa menanyakan kepada guru dengan melalui WA group atau WA chat atau langsung komen di aplikasi daring. Jika biasanya siswa bertanya kepada teman, di sini siswa bisa bertanya orang tua, ataupun siswa bisa mencari di internet. Tetapi gunakan internet dengan baik, jangan mencontek saat ulangan. Jangan gunakan internet untuk mencontek saat ulangan. Selanjutnya, disiplin yang merujuk pada patuh terhadap tata tertib dan aturan yang ditetapkan, artinya siswa di masa pandemi ini secara tidak langsung harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar, harus memiliki kemauan mengerjakan tugas walaupun tidak ada guru, dan harus semangat belajar, karena pembelajaran jarak jauh ini sangat minim sekali bertemu dengan guru secara langsung jika tidak paham tentang apapun. Kalian harus semangat belajar karena
masa depan ada di tangan kalian sendiri-sendiri. Selanjutnya, kreativitas di masa pandemi memberikan upaya dalam proses pendidikan yang menuntut siswa untuk kreatif meskipun pembelajaran tidak berjalan secara tatap muka. Kalian harus belajar meningkatkan kreativitas, seperti jika kalian bosan menjalankan pembelajaran jarak jauh, kalian bisa membaca-baca cerita webtoon misalnya. Di webtoon, anggap saja webtoon untuk kalian istirahat, seperti membaca komik. Cerita-cerita di webtoon biasanya sangat lucu dan kalian bisa seperti relax sebentar walaupun tidak bisa liburan keluar. Dengan membaca-baca komik, melihat video lucu, kalian bisa membuat otak kalian istirahat sebentar dan tidak ada alasan kalian capek belajar. Kebijakan baru saat ini muncul di mana pemerintah menghapus PSBB dan menggantinya dengan kebijakan new normal. New normal yaitu upaya yang dilakukan dengan perubahan perilaku dengan menjalankan aktivitas normal tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatannya seperti menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan setelah pergi keluar, menjaga jarak saat menghindari kerumunan. Dengan kalian menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kalian bisa menghentikan rantaian penularan virus corona. Dengan kalian membantu dengan menjaga protokol kesehatan yang baik, pasti corona akan hilang. Dengan itu, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan yang paling penting, jangan keluar rumah kalau kalian tidak ada hal yang sangat penting untuk keluar. Lebih baik di rumah saja. New normal dalam bidang dalam bidang pendidikan ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Pertama, inovasi guru. Artinya, penanaman karakter di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan adanya motivasi. Ini bisa dilakukan jika guru dalam mendidik siswanya bisa memberikan inovasi yang membuat siswa tetap semangat belajar. Misalnya, guru menerapkan pembelajaran daring dengan model pembelajaran yang diinovasikan seperti game education, pembuatan video. Dengan game education, siswa tidak akan bosan. Siswa akan tetap semangat belajar walaupun pembelajaran jarak jauh. Dengan membuat video, seperti hal yang sangat menyenangkan bukan? Dalam membuat video, seperti biasanya siswa hanya menulis atau membaca. Kali ini kita ganti dengan video. Tentu saja siswa akan senang dan semangat belajar. Kedua, yaitu peran orang tua dalam keberhasilan penanaman karakter di masa pandemi. Ditunjang oleh kerjasama trisental pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Saat ini, orang tua memegang peran penting karena aktivitas siswa lebih banyak dilakukan di rumah dengan orang tua. Hal ini menjadi bahwa dalam Islam, orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya dan rumah adalah sekolah. Pertama, orang tua harus memperhatikan anaknya. Kedua, anak harus memiliki rasa tanggung jawab. Dan ketiga, sekolah harus memberikan tugas yang sewajarnya agar anak tidak merasa lelah dulu karena membaca tugasnya yang terlalu banyak, sehingga anak menjadi semangat mengerjakan karena tugasnya seimbang dengan kemauan, dengan kesanggupan anak mengerjakan tugas. Maka dari itu, di masa pandemi, orang tua harus bisa bekerja sama dengan guru. Bagaimana pendidikan karakter yang ditumbuhkan kepada anaknya selaku siswa di suatu sekolah, sepertinya
Upaya melakukan skillful, anak dibiasakan dengan penanaman budi pekerti, yaitu membantu orang tua di rumah melalui dengan tahap usia dan perkembangannya. Seperti orang tua mengajarkan anaknya menyapu, membersihkan rumah, itu adalah karakter, di mana anak mau membantu orang tua, itu merupakan karakter yang sangat bagus. Dari ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar corona bisa cepat hilang dan sekolah tatap muka bisa dilakukan kembali. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.